Pemirsa, sejumlah awak media mendapat teror dan intimidasi saat meliput dan melaporkan aksi damai 2 Desember di kawasan Monas, Jakarta. Dewan Pers menilai masyarakat perlu mendapat edukasi bagaimana awak media menjalankan tugas. Menurut Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Profesi Dewan Pers, Imam Wahyudi, jika ada kekecewaan terhadap media hendaknya disampaikan dengan cara yang sesuai prosedur. Sementara Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Jakarta menyayangkan intimidasi terhadap wartawan khususnya saat meliput aksi damai 2 Desember. Data AJI Jakarta menyebutkan terdapat 20 kasus intimidasi maupun kekerasan pada wartawan sejak awal tahun hingga 2 Desember 2016. Belum ada satupun yang diproses kepolisian hingga tahap pengadilan. Pemirsa, kami akan menayangkan ulang secara utuh. Kami ulangi, kami akan menayangkan ulang secara utuh laporan langsung reporter Rifai Pamone dari kawasan Patung Kuda 2 Desember lalu. Ini perlu kami lakukan untuk meluruskan informasi yang beredar bahwa Metro TV melakukan kebohongan publik terkait jumlah peserta aksi. Situasi saat ini yang terpantau di Patung Kuda, Rory, bila kami boleh ngambil informasi langsung dari para koordinator aksi yang berada di mobil taktis, menyebutkan tadi beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu, bahwa peserta aksi yang datang dari seluruh penjuru wilayah kota Jakarta saat ini, baik dari wilayah MH Tamrin, Budi Kemuliaan, dan juga dari Jalan Medan Merdeka Selatan ini sudah menyentuh angka 50.000 peserta aksi. Dan peserta aksi ini lebih dari kondisi tersebut bisa terpantau dari udara. Kami juga tadi menggunakan peralatan visual dari udara untuk melihat bagaimana kondisi dari peserta aksi ini. Dan angka tersebut bisa dipastikan terus bertambah, bahkan jutaan dari umat muslim saat ini akan berkumpul di Patung Kuda untuk kemudian menyampaikan sejumlah agenda dan juga aspirasinya. Jutaan umat muslim ini nantinya akan menggunakan lokasi ini untuk kemudian sholat Jumat, dan jutaan umat muslim di sini yang telah berkumpul sejak dini hari tadi telah menyampaikan aspirasinya melalui peserta aksinya. Koordinator aksi menyebutkan bahwa mereka dihimbau untuk tetap tertib hingga saat ini. Dan memang diharapkan bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara seluruh kelompok yang akan melakukan peserta aksi hari ini dan juga keamanan atau pihak keamanan dari kepolisian dan juga TNI akan terwujud. Kami tadi juga mendengarkan informasi yang cukup positif di sini bahwa koordinator aksi telah menyampaikan agar seluruh peserta aksi duduk dalam saf-saf yang telah disediakan agar lebih teratur, karena mereka tengah mempersiapkan seluruh peserta aksi agar sampai pada agenda utamanya, yaitu berdoa dan juga sholat Jumat berjamaah. Nantinya mereka akan bersusun dan bersaf di lokasi ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dipimpin oleh koordinator aksi yang telah bersiap-siap di lokasi ini sejak pagi hari untuk membimbing peserta aksi di tempat ini agar tetap tertib. Dan kondusivitas tetap terjaga hingga saat ini. Tim pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia di backup oleh Tentara Nasional Indah tetap mencoba untuk terus melihat kondisi para peserta aksi di sini, dan mereka terus berdatangan dari setiap arah. Pak, terima kasih. Mohon maaf kami harus menyudahi. Pemirsa, dalam 4 hari terakhir beredar tudingan di sosial media bahwa Metro TV melakukan kebohongan saat salah satu reporter melaporkan dari lokasi Patung Kuda. Apakah benar tudingan tersebut? Kami mengundang Ketua Bidang Pengaduan dan Etika Dewan Pers, Mas Imam Wahyudi, dan Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Bang Abdul Kohar. Mas Imam Wahyudi akan bergabung dari luar studio di Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Imam Wahyudi. Pak Imam, kalau kita lihat laporan dari Patung Kuda dengan wawancara dari koordinator lapangan di Patung Kuda, ada 50.000 orang di sana. Itu pun katanya 10 menit yang lalu kemudian ditambahkan data dari laporan udara atau pantauan udara, jutaan orang akan hadir dan juga jutaan orang hadir di sana. Apakah kami melakukan kebohongan publik, Pak Imam Wahyudi?
Ya, kalau secara substansi tidak ada kebohongan publik itu, kecuali kalau kita mendengarkannya sepotong-sepotong, dan itu tidak bisa berlaku dalam konteks siaran jurnalistik seperti ini. Artinya bahwa kita baru bisa menyimpulkan apakah itu ada kebohongan atau tidak setelah kita perhatikan secara keseluruhan daripada live report ini, dan saya lihat tidak ada kebohongan publik di situ. Tetapi yang paling penting sesungguhnya yang saya lihat di luar persoalan itu adalah bahwa memang dalam situasi seperti ini menjadi sangat riskan untuk menyebut jumlah. Dan sesungguhnya dari pengalaman, termasuk juga pengalaman saya pada saat meliput, dalam situasi seperti ini memang tidak relevan untuk menyebut jumlah, karena gambar sudah menunjukkan itu. Dan selalu ada situasi di mana pihak pengunjuk rasa mencoba untuk memperbesar, dan kemudian kadang-kadang juga mereka tidak akan bisa terima dengan angka-angka yang kita sebutkan. Tapi di sana sudah dilakukan, apakah sudah dilakukan fungsi verifikasi dan juga konfirmasi yang dilakukan oleh rekan kami di lapangan, Pak Imam? Ya, kalau kita melihat laporan tadi, semuanya kalau kita lihat laporan dari Bung Rifai tadi, sebenarnya semuanya menjadi bersifat relatif. Pada saat kita bicara jutaan itu kan antara 2 juta sampai 999 juta. Jadi sesungguhnya sekali lagi bahwa ini juga saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan pada saat meliput seperti ini menjadi sangat riskan pada saat kita menyebut jumlah, karena sesungguhnya pengukuran pun bahkan pasca kejadian itu untuk mengukur itu perlu upaya yang sangat khusus. Oleh sebab itu yang mungkin bisa disebutkan ada indikasi-indikasi. Nah, tetapi kembali ke persoalan apakah terjadi kebohongan publik atau tidak, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kebohongan publik di situ. Tidak ada kebohongan publik, itu yang kemudian diungkapkan oleh Dewan Pers. Bang Kohar mungkin akan menambahkan atau menanggapi? Ya, yang pasti kami bekerja secara profesional. Apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, bahkan yang tadi Rifai Pamone kalau kita dengar secara utuh, semuanya sudah melalui proses kerja jurnalistik yang relatif profesional. Apa itu? Pertama, mengonfirmasi. Data di satu titik, 10 menit yang lalu. Kita harus tahu ketika laporan itu terjadi pukul berapa. Artinya itu kan masih sangat pagi. Kemudian 10 menit yang lalu bahkan Rifai Pamone menyitir pernyataan angka 50.000 di titik itu adalah dari koordinator lapangan aksi. Satu, itu artinya berarti fungsi mengkonfirmasi, menanyakan kepada narasumber sudah dilakukan. Lalu yang kedua adalah apa? Verifikasi. Verifikasinya melalui apa? Melalui drone. Tayangan udara. Tayangan udara. Nah, tayangan udara yang dilakukan oleh Metro TV menunjukkan bahwa tidak mungkin masa sebesar itu jumlahnya cuma 50.000. Dan jutaan akan bertambah dan akan hadir begitu kan? Betul, makanya kemudian Rifai Pamone mengatakan jutaan orang akan hadir, bahkan nanti akan terus bertambah, dan jumlahnya bisa mencapai jutaan yang tadi oleh Mas Imam dari Dewan Pers dikritik, ya kalau jutaan kan bisa sampai 9.999.000. Betul. Nah ini juga problem, itu juga masalah. Tentu saja ini koreksi bahwa relevansi menggunakan menyebut angka ini juga antara perlu dan tidak perlu, tetapi ini kan ada psikologi masa di situ. Perlu dan tidak perlu atau justru riskan untuk seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Imam? Ya, tentu saja kita sedang menimbang-nimbang apakah penyebutan jumlah itu relevan, basis datanya apa, apakah itu dari pihak. Tetapi proses secara keseluruhan yang dilakukan oleh Rifai dengan menanyakan ke koordinator lapangan sudah benar. Berapa pengakuan mereka, bahkan verifikasi melalui pantauan udara, itu juga sudah menjadi tugas jurnalistik. Ingat, buku Bill Kovac yang mengatakan bahwa blur banjir informasi, itu menyatakan bahwa sebetulnya di tengah era banjir informasi seperti sekarang ini, maka tugas seorang jurnalis adalah disiplin verifikasi, melakukan verifikasi yang sangat ketat. Nah, ketika Rifai menyatakan 10 menit yang lalu menanyakan koordinator lapangan, akan 50.000 orang berada di titik di sekitar dia. Ya, karena ini adalah konteksnya laporan pandangan mata dari di titik patung kuda. Di titik patung kuda dengan radius tentu saja yang terbatas mata, maka di 50.000 dan dengan catatan. Namun berdasarkan pantauan udara kami akan ada penambahan jumlah yang sangat signifikan, bahkan mencapai jutaan. Gitu. Jadi proses semua yang dilakukan kalau di dalam istilah Islam itu adalah, atau Al-Quran itu adalah tabayun. Nah, proses menuju tabayun insya Allah sudah dilakukan oleh Rifai Pamone. Jadi ini adalah tidak melakukan kebohongan publik tadi kata Dewan Pers, dan juga ini terjadi karena memang ada informasi yang sepotong-sepotong yang beredar begitu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Sore akan kembali usai jeda yang satu ini.
Pemirsa, kami akan menayangkan visual suasana ketika rekan Rifai Pamone melaporkan pandangan mata di kawasan Patung Kuda 2 Desember lalu. Coba untuk terus melihat kondisi para peserta aksi di sini dan mereka terus berdatangan dari setiap arah. Rory. Ya, bisa Anda saksikan dan video ini tentunya juga sudah viral di dunia maya. Ini adalah saat menjelang rekan kami Rifai Pamone mengakhiri laporan langsung atau laporan pandangan mata di Patung Kuda 2 Desember lalu. Sejumlah oknum dari aksi damai 212 atau 2 Desember lalu melakukan intimidasi, meneriaki Metro TV dan juga kemudian mendorong secara fisik ke badan atau fisik dari rekan kami Rifai Pamone. Bang Kohar, apa yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis? Apakah kemudian rekan kami sudah melakukannya secara profesional tanpa terpancing emosinya pada saat yang seperti itu? Ya, tentu saja kerja jurnalistik memang bukan kerja yang mudah ya. Tentu saja ada banyak risiko di situ, apalagi dalam situasi darurat. Tetapi karena kami berprasangka baik ya, berhusnuzon bahwa ini adalah aksi yang super damai, maka tentu saja apapun bentuk kekerasan atau intimidasi atau mungkin ya teriakan-teriakan cacian makian, ya insya Allah kami yakini akan bisa diredam dengan ajakan dialog. Karena itu ketika proses penekanan itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh Rifai Pamone sudah dalam batas yang benar, dia cukup tenang, tidak usah terprovokasi dan tentu saja sebisa mungkin negosiasi atau dialog kita kembangkan dan kalau memang akhirnya demi keselamatan misalnya harus beralih dari satu titik, ya tentu saja kita tetap harus beralih dari satu titik itu. Meminta pengawalan begitu meminta pengawalan dan ya dari pihak keamanan, pihak yang memang berwajib di situ. Jangan lupa bahwa ada satu lagi teman reporter kita yang juga bertugas mengalami intimidasi, bahkan bagian belakang dari lehernya juga sempat mengalami kekerasan begitu. Aftian Siswoyo ini juga mengalami kekerasan yang sama, hampir sama dengan rekan Rifai Pamone. Ya, kita saksikan kembali ini tayangan rekan kami Aftian Siswoyo di titik yang berbeda dan kita saksikan juga kamera person atau kamera video jurnalis kita yang adalah seorang wanita juga mengalami bully dan bisa disaksikan dengan jelas juga bahwa beberapa kali penutup kamera sengaja dilakukan untuk menutup kamera dari rekan-rekan kami di lapangan ini. Kita ke Pak Imam Wahyudi dari Dewan Pers. Pak Imam, kalau dengan tayangan video tadi, apakah mereka oknum-oknum pelaku ini bisa dikenakan atau melanggar Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers Pasal 18, Pak Imam? Baik, yang ingin saya garis bawahi bahwa Dewan Pers sebagai lembaga independen yang salah satu tugas utamanya adalah menjaga kemerdekaan pers, maka pada saat melihat peristiwa ini saya tidak hanya melihat dari satu perspektif. Saya ingin melihat dari perspektif yang lebih luas dan perspektif kebebasan pers. Jadi kalau di Undang-Undang 40 tahun 99 sudah jelas mengatakan bahwa siapapun yang melakukan upaya penghalang-halangan yang membuat bahwa jurnalis tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional, maka dia memang bisa diancam dengan pidana maksimal 2 tahun dan denda maksimum 500 juta. Tetapi saya ingin melihat juga bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan pelanggaran semata. Harus dilihat mengapa ini terjadi. Oleh sebab itu dari awal saya ingin mengatakan bahwa penghalang-halangan seperti ini tidak boleh terjadi dan jangan pernah terjadi lagi. Itu yang pertama. Kedua adalah saya ingin kita semua sama-sama introspeksi kenapa ini terjadi. Karena faktanya adalah yang menjadi
menjadi korban itu hanya stasiun tertentu, tidak semua stasiun. Berarti ada sesuatu yang harus kita introspeksi sehingga ke depan kita akan jauh lebih baik. Yang ketiga adalah bahwa ada faktor bahwa kita mendapati kenyataan bahwa memang masyarakat kita, publik kita belum sepenuhnya teredukasi bagaimana manfaat ataupun posisi wartawan yang bebas. Padahal sesungguhnya wartawan yang bebas itu ditujukan untuk menjamin kemaslahatan publik. Sehingga kemudian publik juga berkewajiban untuk menjaga, untuk kemudian membuat mereka bebas melakukan tugasnya. Dan undang-undang jelas mengatakan bahwa jurnalis dalam melaksanakan tugasnya itu dilindungi undang-undang. Pada saat dia dilindungi undang-undang, maka semua orang, bukan hanya polisi, bukan hanya tentara yang berkewajiban melindungi itu, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kaitannya dengan pelanggaran itu, menurut saya bahwa kita harus sama-sama melihat bahwa memang ada indikasi pelanggaran di sini, tetapi sekali lagi bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus melihat dalam kerangka yang lebih besar. Baik. Pak Imam, kalau ini soal introspeksi nanti mungkin akan dijawab langsung oleh Bang Kohar, tapi mengenai undang-undang dan mengenai masyarakat yang belum teredukasi, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers dengan melihat bahwa ini ada indikasi pelanggaran? Ya, kalau soal masyarakat belum teredukasi itu saya ingin mengatakan bukan yang akan, tapi yang sudah dan akan dilakukan. Karena sesungguhnya selama ini program-program literasi media itu memang sudah dilakukan, bahkan Dewan Pers sudah melakukan lebih dari 10 tahun. Dan sekarang targetnya sudah ke daerah tingkat 2. Tetapi sekali lagi bahwa media literasi tidak bisa dilakukan hanya oleh Dewan Pers, hanya oleh KPI, hanya oleh Kominfo, oleh seluruh masyarakat, termasuk juga oleh media. Media juga harus melakukan media literasi, termasuk diantaranya dengan membuat kampanye tentang bagaimana manfaat dari kebebasan pers dan bagaimana publik bertanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan pers itu. Nah, kemudian saatnya kita ingin melakukan edukasi dalam kerangka ini, saya sarankan sebaiknya Metro TV itu membuat pengaduan resmi kepada Dewan Pers untuk kemudian kita follow up, sehingga kemudian masalah ini tidak hanya berhenti begitu saja. Baik, terima kasih Pak Imam Wahyudi telah bergabung bersama kami langsung dari Depok di Metro Sore. Kita ke Bang Kohar. Bang Kohar, kita lihat ternyata dua reporter ini mencerminkan bahwa ternyata masih cool begitu di lapangan meskipun sudah mendapatkan tekanan sedemikian rupa. Ya, tentu saja itu adalah merupakan bagian dari proses bagaimana kita mendidik para jurnalis ya. Bahwa lapangan itu tidak sepenuhnya mudah, tidak sepenuhnya masyarakat sama derajatnya dan pengetahuannya tentang tadi disebut bagaimana kerja jurnalis itu, bagaimana kerja jurnalistik. Apalagi apabila kemudian ada di media sosial dimainkan informasi yang sepotong-sepotong atau sengaja dipotong-potong sehingga untuk tujuan tertentu. Mungkin bukan masyarakat yang salah, tapi bisa jadi memang elitnya yang sengaja untuk elit-elit tertentu atau oknum-oknum tertentu yang sengaja memainkan ini untuk membuat suasana menjadi semakin panas. Sehingga ada pihak-pihak yang harus menjadi kambing hitam. Tetapi apapun kami setuju ya tadi ajakan dari Dewan Pers bahwa siapapun harus introspeksi di sini termasuk juga kalangan pers, tentu saja tidak hanya Metro TV tetapi juga mungkin televisi-televisi lain bahwa memang di tengah situasi kita menegakkan proses demokratisasi tentu saja akan banyak hal-hal yang harus dibenahi, termasuk juga institusi pers itu sendiri. Institusi pers, sekali lagi kita jelaskan, tidak sepenuhnya dia harus berkuasa atau menang. Tidak selamanya dia bisa menang, kadang dia juga kalah di dalam proses-proses di pengadilan dan mereka juga bisa salah. Karena itu proses yang sejatinya mestinya seorang jurnalis tidak boleh salah, karena dia harus mencintai detail, karena dia harus betul-betul presisi, maka ada proses ya pendidikan yang terus-menerus kami lakukan. Tetapi yang paling prinsip adalah mari kita sama-sama menyelesaikan. Kalau memang ada sesuatu yang salah dari pers kami, ya kita selesaikan dengan cara yang baik, ya dengan cara menuju ke Dewan Pers. Dewan Pers lah nanti yang akan melihat seperti apa. Lalu kemudian ya kalau memang ternyata persnya salah dan harus meminta maaf, maka pers juga akan fair melakukan itu dan meminta maaf kepada masyarakat. Tapi dalam kasus ini langkah apa yang akan dilakukan oleh Metro TV tadi mengundang untuk kemudian bisa menyalurkan surat resmi ke Dewan Pers. Apakah akan dilakukan? Oh ya, pasti kami akan melakukan itu karena memang hal-hal seperti ini
tidak boleh menjadi presiden yang terus berulang. Dan sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri. Betul, Begitu, bagian Bang dari Kohar, ya? pendidikan bagaimana masyarakat supaya melek literasi media tadi itu yang disebut oleh Mas Imam tadi itu. Baik, terima kasih Bung Kohar. Artinya Ya. media juga punya komitmen untuk kemudian melakukan literasi media dan juga introspeksi. Sementara jalur hukum tetap akan ditempuh begitu. Baik. Ya, jalur Dewan Pers. Dewan melalui Pers. Baik, terima kasih Bang Kohar dan pemirsa. Demikian bincang-bincang kita di Metro Sore kali ini. Saya Ade Mulya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.